Oke, jadi hari ini kita akan membahas interface dari Photoshop untuk pemula. So, jadi gue akan memulai video ini dari bener-bener awalan Photoshop ketika kalian membuka Photoshop ya. Jadi kalau misal kalian lihat di sini, kalian akan disuguhkan oleh banyak project seperti ini. Karena ini bukan pertama kali gue memakai Photoshop, mungkin di sini udah banyak project yang bakal muncul di sini ya. Nah, yang gue akan jelaskan adalah yang ini, yang ada create new dan ada tulisan open. Create new ini sebenarnya kalau misalnya kita pencet, kalian akan kebuka seperti ini. Ya, tulisannya new document. Ini untuk membuat sebuah dokumen, dan kalian bisa mengatur resolusi atau besar, gede, kecilnya kanvas yang akan kalian nanti pakai gitu. Hasilnya mau seberapa besar, kalian bisa setting di bagian kanan sini, di bagian width dan height. Nah, kalian juga bisa mengganti nama preset detailsnya mau seperti apa, dan kalian bisa mengganti ukurannya dari pixel atau mungkin ke inches atau mungkin centimeter, millimeter, points atau pixels ya. Dan di resolusinya kalian juga bisa ganti. Semakin besar resolusinya, semakin detail juga ya si fotonya. Tapi kekurangannya ketika kalian menambahkan resolusi ini lebih dari 100, ya itu sebenarnya tergantung ya. Bisa jadi komputer kalian atau laptop kalian tambah nge-lag gitu. Kalian juga di sini bisa mengganti antara pixel inci atau pixel centimeter. Nah, di bagian color modenya ini kalian ada RGB color, ada bitmap, grayscale, CMYK color, lab color gitu. Dan yang paling sering gue pakai adalah CMYK color dan RGB color. Ntar kalau misalnya mau tahu apa itu RGB dan CMYK, gue bakal post di Instagram mm2. Dan kalian juga di sini bisa ngelihat ya, color modenya ada yang 8 bit, 16 bit, dan 32 bit. Gue saranin hanya ada 2 ya, 8 bit atau enggak 16 bit, karena untuk 32 bit ada beberapa color yang nggak support. Contoh misalnya gue masukin ke 32 bit gitu, ada beberapa color yang nggak support, jadi mending kalau menurut gue yang 16 aja gitu. Nah, itu untuk bagian new document. Jadi kalau kalian pencet di sini ya, gue ganti dulu ininya jadi 100. Gue punya perbandingan fotonya antara 1920 dengan 1080. Ntar kita bakal lihat ketika kita create, dia bakal jadi seperti ini. Sebuah kanvas besar seperti ini dengan ukuran 1920 kali 1080. Oke, kembali lagi ke halaman yang tadi. Mungkin di create new ini gue udah menjelaskan ya apa itu create new, dan kalian bisa ngeliat sendiri. Kalian bakal disuguhkan oleh beberapa artboard seperti itu. Dan selanjutnya gue bakal menjelaskan apa itu open yang ada di sini. Open yang ada di sini itu sebenarnya kalian hanya untuk kebuka foto ya. Misalnya kalian open di sini, kalian bisa buka foto kalian. Misalnya gue ada foto nih, ya kan, gue open di sini dan bam, dia bakal nge-input satu foto dari komputer kalian. Oke, langsung aja kita langsung masuk ke dalam interface-nya. Gue bakal masukin dulu satu kanvas di sini ya, biar gampang ngejelasinnya nanti. Oke, yang pertama kali gue pengen bahas adalah ini nih. Kanvas ini disebut sebagai document window. Jadi ini bisa disebut ya sebagai workplace-nya kita gitu ya. Workplace-nya kita ada di sini, ada di tengah sini, dan yang hitam ini apa sih gitu kan? Yang hitam ini ada namanya nggak? Ada. Nah, yang hitam-hitam ini itu namanya pasteboard. Kalau misalnya kalian menginput elemen, contoh misalnya ada tulisan gitu. Misalnya gue kasih tulisan di sini, ada tulisan S gitu ya. Terus gue bakal drag ini ke atas, dia bakal hilang dan dia nggak akan masuk ke dalam foto kalian ntar pas diekspor gitu. Oke, yang kedua gue bakal menjelaskan apa itu toolbar. Toolbar itu yang ada di sini nih. Ini toolbar namanya. Nah, toolbar ini sebenarnya sebagai senjata kalian sebenarnya ya. Di sini ada yang namanya move tool, ada yang namanya ya rectangular ya, buat masking contohnya gitu. Ada juga lasso tool dan magic wand dan banyak lagi di sini. Gue nggak bakal bisa bahas satu-satu karena ini bakal banyak banget.
Karena di satu logo ini bisa ada 2 mode ya. Tuh, ada 4 mode bahkan. Ada 3 dan lain-lainnya. Oke. Habis toolbar, kita bakal berganti lagi ke bagian option bar. Option bar itu yang ada di sini nih. Nah, bagian ini nih. Yang ada gambar rumahnya ini sampai ke sini nih. Ini namanya option bar gitu loh. Nah, option bar sendiri itu sebenarnya untuk kalian setting ya, ntar interface-nya kalian mau seperti apa. Di sini juga ntar ada alignment biar misalnya kalian pengen ngetengahin kan jadi gampang ngetengahinnya, nggak usah pakai dragging lagi, atau misalnya nggak usah pakai resizing lagi dengan cara manual. Kalian bisa langsung ketengahkan dengan cara ini gitu. Di sini juga ada show transform colors, ada auto select gitu kan, ada auto select yang group atau layer. Nah, itu tergantung. Nah, setelah di bagian option bar ada juga menu bar. Menu bar ini di atasnya option bar. Ya. Di sini ada menu bar, di sini ada file, edit, image, layer, type, select, filter, 3D, view, window, and help. Jadi sebenarnya di sini tuh nggak banyak yang bisa gue jelaskan ya, karena sebenarnya emang banyak banget fitur yang ada di sini. Mulai dari yang di file ini kalian bisa nge-export, bisa nge-save, bisa place embed, bisa nge-print, bisa cari yang lainnya gitu. Dan kalau di edit ini juga banyak banget. Misal kalian pengen define brush preset, terus ada presetnya juga, ada color settingnya juga bahkan gitu kan. Di image juga ini, nah di bagian image dan filter pengen gue kasih tanda kutip ya. Karena di bagian image dan filter ini ntar beberapa modenya akan bersinggungan langsung dengan dengan workplace kita gitu yang ada di tengah sini. Contoh misalnya di image itu ada mode gitu, ada adjustment. Adjustment ini ada brightness, contrast, dan lain-lainnya. Nah, ketika kalian mencet ini, ntar yang bakal kena efek dari brightness contrastnya ini ya ada di canvas kita, ada di workplace kita, gitu. Dan di filter juga sama aja, cuma filter itu lebih kayak ke efeknya ya menurut gua ya. Kayak di sini ada blur gallery, distort, noise, pixelate, render, sharpen, stylize, video order, dan lain-lainnya. Dan di sini juga banyak banget yang bisa kalian pakai gitu untuk memperindah atau mempercantik foto atau desain kalian di sini. Gitu. Oke. Setelah udah menuju dari menu bar, kita akan menuju panel bar. Panel bar itu yang ada di sini ya. Nih, yang ada di sini ini namanya panel bar. Kotak sebesar ini dinamakan sebagai panel bar karena apa? Karena di sini ntar kalian akan menyimpan beberapa layer di sini. Ya, misalnya contoh gue pengen bikin tulisan seperti ini. Ya, tulisan seperti ini. Nah, ntar tulisannya ini bakal muncul di sini. Apa artinya ini? Ini artinya layer gitu. Jadi kalau kalian matiin layernya dia hilang. Nah, kayak gitu. Misalnya juga gue pengen masukin ini deh, kotak gitu. Nah, misalnya kotaknya warna putih gitu. Loh, kok kaknya hilang gitu. Nah, kaknya hilang itu bukan karena apa-apa ya. Misal contoh gue ganti dulu deh warnanya jadi orange gitu ya. Salah. Loh, kok kaknya hilang gitu. Itu sebenarnya bukan hilang guys ya, tapi itu ketimpa sebenarnya sama layernya. Jadi kaknya ini harus kalian ke atasin, di drag atas, nah baru dia kelihatan. Nah, seperti itu. Dan di sini juga banyak ya. Misalnya kalian mau tadi yang kayak gue tulis tadi ya, misalnya kak misal gitu ya. Nah, gue tulis kakak seperti ini. Nah, kalian di sini bakal ngelihat di sini ada bagian paragrafnya tersendiri. Ketika kalian memencet layer yang bernotabene itu teks gitu ya. Kalau misalkan pencet background, dia nggak bakal ada apa-apa gitu. Nggak bakal ada apa-apa. Beda halnya dengan ketika kalian memencet layer yang bernotabene teks gitu. Kalian di sini akan menemukan karakter, paragraf, dan type optionnya gitu. Nah, di bagian atas ini yang gue mau jelasin adalah di bagian atas ini lebih kayak ke mekanis dari si layernya tersebut gitu. Kalian mau ganti misalnya nih, ini kan di bagian background ya. Kalian mau ganti warna backgroundnya di sini ada tuh. Misalkan ganti warna merah, nah jadi merah. Warna putih lagi ya. Nah, misalnya di sini juga ada nih resolusinya 1920 x 1080. Kalian misalnya mau ganti gitu, bisa digantinya juga. Atau enggak, misalnya ini kan formatnya kan landscape ya. Kita pengen ganti ke portrait, bisa pencet ini, proceed. Nah, dan jadi seperti ini. Kita ubah lagi ya. Nah,
Itu di bagian panel bar. Dan yang terakhir ada di bagian tab bar. Tab bar itu yang mana? Tab bar itu yang ini nih, yang ada tulisan Untitled Strip 1. Nah, ini nih apa sih? Ini nih sebenarnya sebagai tab ya. Kalau misal kalian contoh, misalnya gue bakalan nyontohin gini. Gue pengen buka foto nih, ya kan? Gue pengen buka foto. Nah, ntar fotonya bakal keluar di sini gitu, di kanan tabnya ini. Jadi kalian bakal punya dua workplace sekaligus di dalam satu Photoshop. Jadi nggak usah buka-buka lagi Photoshop, nggak usah buka-buka lagi atau keluarin lagi Photoshop. Kalian tinggal masukin aja di bagian tab di kanannya ini gitu. Nah, seperti itu. Jadi gimana? Udah ngerti belum apa itu interface Photoshop dan gimana cara kerja interface Photoshop? Mungkin di sini gua nggak menjelaskan secara detail banget karena yang di sini gue hanya menjelaskan interface Photoshopnya saja. Sebenarnya kalau misal kalian ingin belajar tentang masalah Photoshop, interface ini sangat penting ya, karena menurut gue untuk orang yang baru pemula, baru belajar, mengertikan atau memahami interface ini agak sedikit sulit karena udah kena mental dengan gambar-gambar seperti ini atau logo-logo seperti ini. Oke. Mungkin sampai situ aja video gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, subscribe, and nyalain loncengnya. Dan komen juga ya kalau misal kalian mau request tutor. Dan udah itu aja. See you again next time and bye-bye.